Sosok Zulkarnain dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Raja Zulkarnain berhasil mengurung Yajuj-Majuj di balik dinding besi di antara dua gunung. Kisah tentang Zulkarnain tertera pada surah Al-Kahfi ayat 83-99. Raja Zulkarnain bukanlah nama, melainkan sebuah julukan, yakni pemilik dua tanduk. Adapun pendapat yang paling kuat mengenai dua tanduk, yakni kekuasaan luas Raja Zulkarnain yang meliputi timur dan barat dunia. Allah telah memberikan kepadanya kekuasaan yang amat besar. Ia memiliki bala tentara yang banyak, alat perang yang dahsyat, dan benteng-benteng yang kuat. Oleh sebab itu, banyak negeri yang tunduk kepada Zulkarnain. Bahkan raja di seluruh dunia pun juga hormat kepadanya, baik raja dari Arab maupun non-Arab. Suatu hari, dirinya menempuh sebuah perjalanan ke barat sampai menemui sebuah kaum penyembah berhala. Di sana Zulkarnain berdakwah, mengajak mereka untuk menyembah Allah dan tak menyekutukannya. Kemudian Zulkarnain kembali melanjutkan sebuah perjalanan ke arah matahari terbit di negeri bagian timur. Setiap melewati segolongan umat, Zulkarnain selalu membantu kaum itu serta menjalankan dakwah kepada mereka. Ketika Zulkarnain sampai ke tempat di belahan bumi bagian paling timur, tempat terbitnya matahari. Di sana terdapat sebuah kaum yang tidak memiliki bangunan apapun untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, bahkan dari sinar matahari sekalipun. Lalu Zulkarnain kembali melanjutkan perjalanannya ke arah lain, tak diketahui secara pasti kemana arah yang diambil Raja Zulkarnain, setelah melakukan perjalanan dari barat dan timur. Hingga ia sampai di antara dua buah gunung, dan ia mendapati sebuah kaum yang hampir tak bisa dimengerti bahasanya, ternyata mereka meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain. Kaum tersebut meminta kepada Zulkarnain untuk membuatkan sesuatu sebagai penghalang antara mereka dengan Yajuj-Majuj sang pembuat onar. Mereka bahkan berniat membalas jasa Zulkarnain dengan harta mereka. Namun dengan penuh ketulusan dan tujuan baik, Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku jauh lebih baik." Artinya, Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka, melainkan ikhlas karena Allah. Zulkarnain hanya meminta bantuan tenaga dari mereka dengan mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga. Ia menumpuk besi-besi itu hingga tingginya sama dengan kedua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu sama rata dengan puncak gunung, ia pun memerintahkan untuk meniupkan api dan setelah besi itu menyala seperti api, Zulkarnain pun menuangkan cairan tembaga ke dinding besi itu. Atas izin Allah dan kerja keras Zulkarnain, serta kaum tersebut untuk membuat tembok pembatas dengan Yajuj-Majuj pun berhasil. Dinding ini sangat kuat hingga Yajuj dan Majuj tidak akan sanggup memanjatnya dan tidak pula dapat melubanginya. Yajuj-Majuj tidak akan pernah bisa menjebol dinding itu tanpa izin Allah. Setelah dinding besi itu selesai dibuat, Raja Zulkarnain pun berkata, "Sesungguhnya dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Yajuj-Majuj sendiri pasti akan menjebol dinding itu dengan izin Allah. Mereka akan keluar setelah munculnya Dajjal, dan setelah dinding itu hancur, mereka akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Itulah sedikit ulasan tentang Raja Zulkarnain, seorang raja soleh pembuat dinding besi, yang mengurung Yajuj dan Majuj.